Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Warung Pinky. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di Warung Pinky sederhana. Oke teman-teman, jadi ini tuh videonya saya ambil di malam hari setelah saya pulang dari belanja. Semalam itu saya ada 3 karton belanjaannya teman-teman. Karton pertama tadi itu isinya kayak ada snack-snack, terus ada terigu juga sama minuman saset. Lanjut ke karton kedua, di sini ada rokok, terus ada snack lagi, susu kaleng, pembungkus es, micin sama Indomie gitu. Dan yang satu kartonnya lagi itu tuh cuma air gelas ya teman-teman. Soalnya stok air gelas di warung itu udah benar-benar habis. Jadi walaupun malam ini belanjaanku ada 2 karton, tetap saya ambil air gelas walaupun di motor itu agak berhimpitan atau sempit gitu ya teman-teman. Daripada saya tunda-tunda nanti bocilnya nyari air gelas terus. Dan ini dia penampakannya ya teman-teman. Setelah hasil belanjaanku saya susun semuanya ke meja jualan. Alhamdulillah, Masya Allah, meja jualan jadi kelihatan rame ya teman-teman setelah saya susunin hasil belanjaan tadi. Terus ini rokoknya saya simpen di lemari etalase samping bedak gitu ya teman-teman, atau skincare. Dan ini dia penampakan warung saat malam harinya. Ini tuh sekitar jam 11 malam gitu teman-teman. Dan di sini kita masih open warung. Oke, lanjut video di pagi harinya. Ini tuh saya habis masak ya teman-teman. Langsung aja masakanku pagi ini saya simpen di wadah, terus mau saya simpen di tudung saji susut. Lanjut di sini saya mau ngerapi-rapihin meja jualan juga. Di sini saya cuma ngerapihin atau beresin tipis-tipis aja ya teman-teman. Soalnya tadi meja jualan itu udah saya bersihin duluan. Jadi di sini saya cuma bersihin tipis-tipis aja. Lanjut di sini saya juga mau ngebersihin kompor sama mejanya juga setelah habis masak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang meja kompor udah gampang saya bersihin ya teman-teman. Setelah saya pasangin stiker gitu, nggak kayak dulu sebelum ada stikernya, lumayan susah ngebersihin bekas-bekas minyaknya. Nah, terus di sini saya lagi nge-refill masako atau kaldu ayam, soalnya stoknya udah benar-benar habis. Terus di sini saya mau ngerapihin karton-karton ya teman-teman. Soalnya tadi pagi itu Abang Nesar punya tugas make karton. Dia tuh ada tugas gitu ya teman-teman dari kemarin, dan baru bilang setelah kita mau nganterin dia sekolah. Ya Allah, di sini tuh dikejar waktu banget gitu teman-teman. Jadi setelah Abang Nesar nempel-nempelin tugasnya di karton terus digunting-guntingin gitu, ini hasil guntingannya nggak sempat saya bersihin tadi. Saya langsung nganterin dia ke sekolah. Soalnya udah keburu siang gitu teman-teman, udah sekitar setengah 8 gitu. Takutnya dia nanti terlambat. Jadi di sini saya ngebersihinnya setelah saya nganterin dia sekolah. Emang anak-anak ya teman-teman, nggak Abang Nesar, nggak adeknya, dianya tuh juga ada tugas gitu. Jadi di sini ya Allah, saya agak marah-marah gitu ke mereka. Seharusnya mereka tuh ngerjainnya sedari tadi malam. Kenapa baru dikerjain di saat udah mau berangkat sekolah, padahal waktunya juga udah mepet gitu. Jadi di situ setelah ngerjain tugasnya Abang Nesar, lanjut saya bantuin adeknya untuk ngerjain tugasnya juga. Soalnya adeknya juga ada tugas gitu teman-teman. Kalau adeknya itu ada tugas bahasa Inggris gitu. Alhamdulillahnya tugasnya lumayan gampang, soalnya cuma nyari bahasa Inggris sayur-sayuran gitu. Anak-anak zaman sekarang emang agak lain ya teman-teman, nggak kayak kita dulu. Kalau kita tuh punya tugas langsung diselesaiin. Kalau anak zaman sekarang mah lebih mentingin main handphone daripada ngerjain tugasnya dulu. Alhasil mereka tuh jadi keteteran gitu teman-teman, gara-gara HP kayak Abang Nesar sama adeknya. Kalau malam itu mereka keasikan main HP sebelum tidur. Jadi mereka mungkin lupa kali ya teman-teman sama tugas mereka. Oke, lanjut ke cerita video. Tadi tuh saya udah selesai nyapu, terus selesai ngepel juga. Tapi nyapu dan ngepelnya cuma di bagian jualan ini teman-teman, atau di bagian luar ini. Kalau bagian dalam kamar itu belum saya beresin. Soalnya di sana papi masih tidur gitu. Dan lanjut di sini saya lagi misah-misahin ya teman-teman, piring-piring sama bakinya mama mertua. Soalnya semalam itu kan kita habis makan-makan, jadi saya nyucinya di sini. Terus paginya ini langsung saya pisah-pisahin untuk saya
bawa kembali ke rumah mama mertua. Terus di sini tuh tadi saya baru persiapan open warungnya teman-teman, tapi karena sudah ada teman papi yang datang untuk pesan extra jos susu, terus mau dipindahin ke wadahnya gitu. Jadi di sini saya langsung open pintu satu aja dulu teman-teman. Terus setelah bikinin pesanan teman papi tadi yang pesan extra jos susu, tadi ada lagi teman papi yang beli rokok gitu teman-teman, sama pesan es teh jus gula batu juga. Setelah sekian lama teman-teman papi nyaranin saya untuk jualan rokok, akhirnya hari ini saya tekatin untuk ready-in rokok ya teman-teman. Soalnya kalau mau jualan rokok itu harus punya banyak modal ya teman-teman, soalnya satu pak itu harganya udah lumayan banget. Jadi kemarin-kemarin itu saya belum bisa untuk ready-in rokok. Nah barulah tadi malam setelah saya belanja, alhamdulillah lebihan hasil jualan saya itu ada lumayan banyak ya teman-teman. Jadi di situ saya mantapin untuk beliin rokok aja atau ready-in rokok di warung. Ready-innya pun cuma satu macam aja ya teman-teman rokoknya, soalnya ini tuh requestan teman-teman papi. Soalnya kalau malam itu mereka agak kesusahan gitu teman-teman kalau misalnya mau ngerokok. Soalnya kan kalau mereka udah ngumpul di sini tengah malam gitu, terus penjual yang lain kan udah tutup, dan jika mereka pengen ngerokok gitu mereka lumayan susah gitu teman-teman nyari penjual rokok yang masih open gitu. Jadi mereka inisiatif untuk nyaranin saya jualan rokok agar mereka tuh lebih gampang kalau misalnya mereka mau ngerokok di malam hari ya teman-teman, atau di tengah malam. Jadi di sini tuh saya bukannya nggak mau jualan rokok teman-teman, cuma di sini kan saya harus putar otak bagaimana caranya modal saya tuh bisa mencukupi seluruh isi warung. Jadi di sini saya harus pinter-pinternya agar kecukupan warung atau kebutuhan warung itu tuh selalu terpenuhi dan gak keteteran gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya mulai dari semalam itu sampai sekarang teman-teman papi udah ada beberapa yang beli rokoknya teman-teman, dan itu udah bikin saya lumayan senang gitu teman-teman. Terus setelah mereka tahu kalau saya udah jualan rokok, mereka tuh pada bilang harusnya dari dulu jualan rokoknya agar mereka nggak kesusahan nyari rokok di tengah malam. Ya Allah, mereka tuh nggak ngerti kali ya kalau misalnya kita jualan itu harus pintar-pintarnya putar modal agar kebutuhan warung itu selalu tercukupi atau terpenuhi. Tapi di balik itu di sini saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman papi yang udah ngasih saran untuk jualan rokok, dan terima kasih banyak juga karena selalu ngeramein warung dan ngelarisin jajanan aku atau dagangan aku gitu. Semoga aja rezeki kalian tuh selalu lancar agar bisa selalu jajan di warung. Dan tadi itu saya habis ganti gorden pintu, gorden kompor, terus gorden meja jualan juga ya teman-teman. Di sini tuh saya kasihkan cerita jadi lupa ngejelasin semuanya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.